Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita timbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati yang paling dalam, di mana di waktu dan detik ini Allah taala tuntun langkah kaki kita menuju tempat di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tuntut dan gerakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertilawatul Quran sambil mengharap dan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala kabulkan hajat kita semua. Allah Ta'ala tuntun kita agar pikiran kita kembali ke dalam pangkuannya, seraya menunjuk bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini semua murni bentuk urusan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk daripada ikhtiar kita semata, tetapi ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalimat hamdalah adalah satu permulaan di mana kita bersyukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, kalau kita setelah bangun dari tidur, Rasulullah mengajarkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah makan pun Rasulullah mengajarkan dengan memulai kalimat hamdalah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Keluar daripada kamar mandi, Rasulullah juga mengajarkan doa dimulai dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adha wa 'afani. Ini kesemua rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita semua, dan diminta kita untuk mengambil faedah, meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang diajarkan, yang dituntun oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Dan kesemua apa yang diajarkan oleh Nabi kita itu adalah rahmat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan kita, hidupnya kita di dunia ini merupakan karunia yang sangat besar, merupakan hadiah, kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa balas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengetahui hidup di dunia ini bukan hanya kenikmatan saja, tetapi ada cobaan dan ujian. Kalau saja ditimbang mana yang lebih banyak, ujian atau kenikmatan dalam dunia ini, pasti kenikmatan lebih besar dibanding ujian yang kita terima. Namun kita sebagai manusia sering mengeluh dengan sedikit daripada ujian yang Allah Ta'ala beri. Maka itu tidak pantas kita mengeluh akan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, namun kita syukuri. Kalimat hamdalah juga merupakan bukan dari bentuk syukur dari kenikmatan semata, namun juga bentuk syukur dari ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
tanda daripada orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, ia akan mengujinya. Ujian dari Allah bukan berarti Allah taala akan menyengsarakan kita, tetapi itu maknanya adalah ujian dari Allah ialah Allah taala sangat cinta dan sangat sayang kepada kita. Maka sudah menjadi sunnatullah kehidupan kita semua bukan hanya diberikan kenikmatan saja, tetapi juga ada ujian. Dalam surat Al-Baqarah Allah taala jelaskan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Sungguh kata Allah, kami akan berikan ujian kepada kamu sekalian berupa ketakutan, berupa kelaparan, sedikit harta, sedikit jiwa, dan sedikit buah-buahan. Namun setelah itu Allah taala memberitahukan, wa basyirus sabirin, orang-orang yang sabar terhadap ujianku, berilah kabar gembira. Kabar gembira dari Allah, orang-orang yang sabar ialah mereka mendapatkan pahala dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saja kita hidup tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak mengikuti rahmat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita oleng, niscaya kita tidak akan lurus dalam tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidayahnya, rahmatnya merupakan satu solusi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu rahmat yang terbesar yang diberikan khusus umat ini, bahkan bukan umat ini saja, untuk semesta alam. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi ini dan mengisinya dengan khalifah, maka Allah taala dalam arti kata Allah taala tak akan membiarkan buminya, tanahnya diisi oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Lalu Allah taala mengirimkan para nabi dan rasul, utusan-utusannya. Untuk apa? Untuk mengajarkan para manusia agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka diutusnya nabi dan rasul merupakan rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun rahmat nabi-nabi terdahulu hanya khusus lokal saja, hanya khusus umatnya saja. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatnya sangat meluas. Bahkan dalam kitab Asy-Syifa karya Syekh Qadhi Iyad disebutkan, rahmat Nabi bukan hanya untuk umatnya saja, bukan hanya untuk umat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Nabi juga meliputi rahmat kepada alam malaikat. Orang-orang munafikin juga mendapatkan rahmat Nabi. Orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir juga mendapatkan rahmat Nabi. Apa bentuknya? Orang-orang munafikin mendapatkan rahmat Nabi, yaitu berupa adamul qatli. Tidak ada nas dari Al-Quran ataupun hadis yang menyuruh dan memerintah untuk membunuh orang-orang munafikin. Kalau kita melihat orang-orang munafik, orang-orang yang di satu sisi ia berteman kepada kita, ia menolong saudaranya kaum muslim, di satu sisi lain ia berkhianat kepada kaum muslim, tetap saja mereka tidak boleh dibunuh. Al-Quran maupun hadis tidak ada nas perintah untuk membunuh mereka. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama yang adalah sabar terhadap mereka. Yang kedua, kita perangi kebatilan dengan kebenaran tanpa dengan pembunuhan. Itu adalah syariat agama Islam, syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga rahmat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
rahmat Nabi kepada orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir, yaitu berupa ta'jilul azab. Mereka tidak diazab segera, mereka tidak diberikan atau tidak diturunkan azab segera sebagaimana yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat Nabi Allah Nuh ketika mereka membangkang perintah Allah dan perintah Nabi-Nya. Ketika mereka menyekutukan Allah, tidak mengikuti arahan Nabi-Nya Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab banjir tofan kepada mereka dengan segera. Begitu juga umat Nabi Allah Lut, Allah Ta'ala berikan azab yang sangat pedih yang tidak pernah diturunkan oleh orang-orang sebelumnya. Begitu juga umat Nabi Allah Hud, umat-umat Nabi sebelumnya, bahkan umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa, ketika mereka membangkang, mereka dirubah dengan bentuk kera dan babi sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi umat Nabi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbagi menjadi dua, ummatul dakwah wa ummatul ijabah. Kita ini adalah ummatul ijabah, umat yang telah memenuhi panggilan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Adapun saudara-saudara kita yang non-muslim, itu adalah ummatul dakwah, umat yang perlu didakwahi, umat yang mana diharapkan mereka nanti di akhir umur mereka akan memeluk agama Islam. Maka walaupun mereka membangkang Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka tidak mematuhi perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah, bahkan ada yang membuat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tetap tidak menurunkan azab kepada mereka. Lantaran apa? Lantaran karena mereka sudah mendapat rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Nabi juga meliputi kaum bangsa jin. Hanya saja syaitan atau jin kafir tidak mendapatkan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercatat dalam kitab sirah yang diterangkan oleh Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami syaqqus sadar, pembelahan dada beliau selama hidupnya sebanyak 4 kali. Apa yang dilakukan oleh kedua malaikat ketika mencuci atau membedah dada Nabi tidak lain untuk memberikan nur, menambahkan nur dan mengambil bagian syaitan agar mereka tidak mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau saja bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, maka semua anjurannya, ucapannya, perbuatannya adalah rahmat untuk kita ikuti, untuk kita teladani. Dan jika kita teladani dan jika kita niru apa yang dilakukan atau diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan selamat. Ini tertera dalam Quran surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah olehmu ya Muhammad, jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan diperoleh jika kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan cinta kepada kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kamu sekalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan juga rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meliputi rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan sebab Nabi Muhammad kita mengetahui fadilah salat Jumat. Dengan rahmat Nabi Muhammad Allah Ta'ala berikan kita keturunan yang banyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita nikah untuk memperbanyak keturunan atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala lipat gandakan pahala yang kecil, kebajikan yang kecil, Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi kebajikan dan pahala yang sungguh sangat banyak. Ini kalau kita ikuti rahmat Nabi kita, rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihannya adalah dua.
siapa yang mau mengikuti rahmat Nabi Muhammad dan siapa yang tidak. Maka Rasulullah pernah bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Nabi, siapa yang enggan untuk masuk surga? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang enggan masuk surga adalah orang-orang yang tidak taat kepadaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi hamba Allah Ta'ala dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu diberikan taufik hidayah untuk menjalani sunnah syariat rahmat Nabi Muhammad SAW. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan hati kita. Jangan dimatikan hati kita, agar hati kita ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا